maghfiratuhu wa ridwanu. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Bu. Masih semangat belajar, ini jam terakhir ya? Ya. Lapar, Bu. Guru. Mantap, Bu. Mungkin sebelum Ibu Abasnya dipimpin dulu doanya sama ketua kelasnya siapa? Siapa tadi? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ada yang udah masuk? Ada, Bu. Siapa? Anita, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Novi, Bu. Oh, dia kenapa? Novi di pulau seberang. Bu, dia gondrong, Bu. Dia udah izin? Dia belum nikah, Bu. Izin di grup, Bu. Izin kelas. Izin di kelasnya. Oh ya, kita izin ya. Apa sih, Bu? Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Minggu lalu Ibu sudah sedikit menyinggung ya tentang kolonialisme dan imperialisme. Ada yang masih ingat nggak apa itu kolonialisme? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Saya, Bu. Saya pertama, Bu. Saya pertama, Bu. Ibu. Ibu dari belakang dulu ya. Silakan. Dian mungkin masih ingat apa itu kolonialisme dan imperialisme? Saya, Bu. Silakan. Bu, saya, Bu. Saya Dian dulu. Oh ya, kolonialisme itu adalah bentuk penjajahan dari negara luar, Ibu. Yang lain? Bu, Ibu. Satu, Bu. Bu. Licik. Kolonialisme itu bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia, Guru. Kalau imperialisme? Itu Satu, Bu. Saya, Bu. Dian, Saya, Bu. teman-teman dulu ya. lupa itu, Guru. Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Dua-duanya, Bu. Iya itu. Ya. Kolonialisme dan imperialisme ya. Kolonialisme itu adalah suatu bentuk di mana suatu negara menguasai negara lain dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan mengimpor sumber daya negara tersebut ke negara asal dan untuk digunakan sebanyak-banyaknya oleh negara yang menguasai daerah tersebut. Kalau imperialisme? Imperialisme itu adalah suatu bentuk negara, dia itu menguasai pemerintahan di sana tetapi ikut juga membantu perekonomian atau pemulihan negara tersebut. Serius, Bu. Ya, tadi benar ya, Ibu, sudah Bu. lengkap sekali. Mungkin tinggal satu lagi ya dari Bu. Andi, Baik. silakan. Terima kasih, Bu. Jadi kalau beberapa sumber mengatakan bahwa kolonialisme itu upaya dari suatu negara untuk pertama akan melakukan ekspansi jalur perdagangan, yang kedua untuk mengeksploitasi negara lain dan menjadikan negara lain itu sebagai koloni mereka guna kepentingan mereka. Nah, kalau imperialisme, dia sebenarnya imperialisme dan kolonialisme adalah suatu kesatuan yang memang beriringan gitu. Akan tapi yang menjadi batas pemisahnya adalah imperialisme itu lebih kepada pengaruh luasnya seperti itu. Ya, betul sekali ya adik-adik. Jadi adik-adik semua sudah bisa membedakan apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu dia lebih kepada mengeksploitasi sumber daya alamnya, sedangkan kalau imperialisme itu lebih kepada dia menguasai, akan tapi dia juga ini membangun gitu, ikut mengembangkan atau memajukan negara yang dikuasai. Tentu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini tidak dengan tujuan yang hanya ingin menguasai saja. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan mereka datang dan berlomba-lomba ingin berkuasa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ada beberapa negara yang pernah berkuasa di Indonesia. Tapi yang sebutkan satu. Bu. Apa, Bu? Ayo. Semua coba. Negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Belanda. Kemudian Portugis. Spanyol. Satu lagi. Inggris ini. Bisa? Nah, jadi ada 4 negara ya. Yang pertama Belanda. sebenarnya tadi tapi kita urutkan dari yang pertama kali ya. Yang pertama kali masuk. Yang pertama lagi Belanda. Di sini kan kita membahas tentang bangsa Eropa ya. Sedangkan Jepang itu dia masuk ke benua Asia. Di sini sebelum Ibu lihat latar belakangnya, mungkin adik-adik bisa menyebutkan salah satu latar belakang bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Saya, Bu. Indonesia. Saya, Bu. Rempah-rempah. Kenapa? Saya, Bu. Mau mengambil rempah-rempah Saya, ya, Bu. mengambil rempah-rempah. Saya, Bu. Ini dia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Saya, Bu. Tadi yang tangan ya. Bu.
Dia gondrong. Mengambil rempah-rempah sama pengambilan wilayah. Ya, jadi rempah, Bu. wilayah. Apa lagi? Lalu juga kejayaan. Jadi semakin banyak Kekuasaan. semakin Terus, iya ada terus dari kekuasaan. Gospel, Bu. Glory. Tiga D ya. Tiga D. Gospel. Ya, lagi. Ya, ada apa lagi? Penyebaran agama Kristen, Bu. Gimana Gospel. Gospel sejarah Bu. Gospel masuk. Maksudnya apa ya? Melanjutkan sejarahnya. Ya. Jadi ada semua benar. Kejayaan sejarah. Jadi banyak sekali latar belakang faktor-faktor yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa ini berbondong-bondong datang untuk berkuasa atau membentuk koloni di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah ringkas ada 6 latar belakang terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama adalah revolusi industri. Revolusi industri itu maksudnya adalah pada abad ke-16 itu terjadi revolusi industri secara besar-besaran yang terjadi di benua Eropa sehingga mereka pergi untuk mencari wilayah kekuasaan. Tuh, kemudian jatuhnya Konstantinopel, Turki Utsmani. Oh iya. Adik-adik pernah belajar nggak? Ya. Di sejarah Islam ya. Lupa Bu. Tapi Bu, Konstantinopel itu jatuh pas mau dikuasai Islam. Kalau Turki Utsmani itu udah Istanbul dia Bu. Ya, tapi itu juga salah satu penyebab dari datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Alasannya, Karena Bu? ketika jatuhnya Konstantinopel atau Turki Utsmani itu ke tangan Kristen ya. Jadi di sana mereka melakukan salah satunya tadi penyebaran agama. Nah, itu juga salah satu latar belakang bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Nusantara untuk membentuk koloni Nusantara. Kemudian yang ketiga, penemuan teknologi di bidang pelayaran seperti kompas. Jadi mereka itu menemukan teknologi yang semakin maju seperti kompas dan mereka penasaran kompas ini fungsinya apa sih, sehingga mereka penasaran dengan letak-letak dunia dan guna-guna lainnya sehingga mereka melakukan pelayaran. Kemudian yang keempat, semangat melanjutkan perang salib. Ini juga sama ya, masuk ke sejarah seperti tadi. Kemudian daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Nah, kira-kira daya tarik bagi bangsa Indonesia ini apa aja sih? Banyak harapannya. Betul sekali, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, Jadi dan bagus. juga wilayahnya yang sangat subur sekali. Kemudian yang terakhir adalah betul tadi Rizal, motivasi 3G. Gold, glory, gospel. Gold itu Kekayaan. ya, glory, Kejayaan. kalau gospel Ajaran. betul. Pinteran. Pintar ya semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu juga jurus matematika. Itulah beberapa latar belakang bangsa Eropa datang ke negara Indonesia untuk membentuk kekuasaan. Karena ini jam terakhir ya, Ibu nggak mau terlalu banyak bicara sendirian. Ibu ada sedikit permainan, mungkin bukan permainan tapi lebih ke tebak-tebakan. Ini juga salah sejarah untuk mengedukasi adik-adik semua. Ibu minta 4 cowok 4 cewek yang maju ya. Apa, Bu? 4 cowok 4 cewek maju. Ngapain, Bu? Nanti lihat, yang penting siapa yang mau maju yang cowok cewek. 4 cewek 4 cowok. Silakan. Saya salah. Silakan. Cewek tinggal 3. Dian sama Septi. Silakan. Saya mau bisa maju buat. Oh ya sudah. Dia gondrong. Dian berarti. Saya ngantuk, Bu. Dian mau maju Ibu. Enggak. Saya mau pingsan, Bu. Nanti kalian nyesel loh nggak maju, ini menarik sekali gamenya. Ayo. Dadah dia. Cepat selesai. Sama Isrul. Silakan. Ngapain kita, Bu? Tazia sama Dian. Ada sama itu sih. Ayo. Cepat maju. Jadi semua silakan maju. Ikat pinggangmu. Mungkin jauh di sini ya, nggak usah baris di sini aja. Di sini aja, kumpul-kumpul sini. Kita bersama Boleh belajar. pulang, Bu. Teman-teman sengaja ya, empat Ya. cewek empat cowok pas nggak? Pas. Nah, jadi yang cewek ibu akan kasih bendera, kemudian yang cowok nama negara. Nanti kalian cari pasangan kalian. Oh iya. Siapa yang benar berarti dia jodoh. Wah, amin. Silakan. Ya, Bu. Mon. Bu, kenapa ada pilihan yang maju perempuan? Mon. Silakan apa ya? Oh, ayo benar maju. Mon. Ayo. Mon. Tahu nggak kalau sama ini? Oke. Mon. Nah, ayo silakan sini ya. Baris weh. Sekarang Udah punya adik-adik semua cocokkan nama negara dan bendera yang dipegang oleh yang perempuan. Silakan. Saya lupa. Ini apa ya? Ini Spanyol, Bu. Ya. Ayo Mas, sebut. Ibu hitung sampai 5 semuanya harus sudah. 1, Portugis. Ya. Oh, sudah. 2, Anda. Itu Portugal. 3, 4, Alhamdulillah. 5 ya.
Kedua sini. Lihat ini ditunjukkan nama negara benderanya. Wih, Nah, dapat sekarang dong. Lihat ya. Amin. Nanti ada semua yang nilai ya benar apa salah. Kalau benar berarti Jangan jodoh. zalimi. Kalau salah berarti belum jodoh. Salah bu, salah bu, salah. Bu, ini pembunuhan karakter, Bu. Jangan salah bu. Coba ada di Salah bu. benar. Salah bu, salah bu. Ini benar atau salah? Salah. Ditukar bu. Bu, ini pembunuhan karakter, Bu. Oke. Sudah ya. Oke. Berarti semuanya kita tepuk tangan semuanya dulu. Betul ya. Karena kalian semuanya sudah benar. Ibu minta sekarang kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang negara yang kalian pegang? Saya bu. Mulai dari Inggris. Misalkan Portugis yang kita tahu tentang negara ini. Ya, misalkan itu apapun, entah itu gaya pakaiannya ataupun budayanya, intinya bebas. Oke. Portugis. Jadi Portugis adalah salah satu negara. Banyak ya. Portugis adalah salah satu negara yang sangat menjadi pelopor ekspansi wilayah terbukti pada kisaran awal abad ke-16 pada dekade kedua, yaitu tepatnya pada tahun 1511 Masehi. Di sanalah ada terjadi semacam akuisisi Portugis terhadap Malaka. Oke, sudah terus ini. Apa ini? Inggris, Bu. Kira-kira apa nih kita tentang Oke, negara Inggris? berbicara tentang Inggris, bahwa Inggris adalah salah satu negara yang banyak sekali menjajah negara, dan ketika Inggris sudah menjajah negara tersebut, banyak sekali negara itu semakin maju dia. Dan yang kedua, bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga siapa nih? Belanda. Belanda ini dikenal kalau di Indonesia menjadi penjajah paling lama di Indonesia. Kurang lebih 3,5 abad. Jabat. Ini yang terakhir Spanyol ya? yang saya tahu tentang Spanyol dulunya dia namanya Andalusia. Ada kerajaan Islam terbesar di sana, kemudian pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di dunia namanya Alhambra. Jadi Spanyol ini salah satu negara dengan penyumbang pemain sepak bola terbaik di dunia. Andreas Iniesta. Oke, betul semuanya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Jodoh. Kita kan kiri. Jodoh. Berarti ini pasti kita pintar ya. Jodoh. Jodohkan saja anak-anakku. Jatuh. Ngapain dulu? Tinggal berapa menit waktunya ini? Habis bro. Udah azan ya? Ya bu, habis pulang. Habis waktu Bu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan sudah waktu sholat, mungkin kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dulu tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang bagaimana kolonialisme dan imperialisme. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kolonialisme yang terjadi di Indonesia itu terjadi karena banyak sekali faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Kalau internalnya tadi kita lihat dari daya tarik Indonesia, kemudian kalau eksternalnya itu karena ada beberapa, salah satunya revolusi industri, kemudian perang salib, dan juga jatuhnya Konstantinopel atau Turki Utsmani. Baik adik-adik, mungkin hanya ini ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa minggu depan semuanya masuk karena kita akan adakan ujian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.